Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Harapannya langkah serta duduknya kita mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam nanti kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Ketua FTKI Al-Ikhlas Duta Indah, yaitu Ibu Hajah Yenti beserta jajarannya, para sesepuh FTKI, Ustazah hadir belum? Para sesepuh FTKI, diantaranya Ibu Hajah Saminah Haraha beserta ibu-ibu yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Kepada seluruh jemaah FTKI Al-Ikhlas yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk materi hari ini adalah tazkiyatun nafs. Artinya itu membersihkan hati dan jiwa. Untuk selanjutnya, mari kita buka dengan membaca umum kitab suratul Fatihah dengan harapan sekaligus kita kirim untuk ibu-ibu yang sedang sakit, di antaranya di sini dicatat. Kurang lebih Ibu Aprianti. Kok di sini Ibu Aprianti? Oh, enggak, ini ada tuh Bapak Hendro Sudarso, bin Sudarso, Puji Atmojo. Belum ada hapus. Yang kedua Bapak Sulistyo bin Bulan dan juga Ibu Berta Magdalena binti Muhammad Jaini Saleh. Kelima Ibu Roslaini binti Bagindo Amir. Yang kelima Ibu Umaidah Nasution. Umaidah Nasution binti Bagindo Nasution. Dan yang satu lagi yaitu Ibu Saani binti Bulan. Dan selanjutnya yang kita doakan juga yang kemarin teman kita, sahabat kita ya Bu ya, yang sudah meninggal, yaitu Ibu Mas Rofiq binti Mukhalan. Kita Mukhalan Juremi. Kita doakan mudah-mudahan. Oh iya, satu lagi Ibu Sri Indrastuti binti Soekarno. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, dimaafkan salah dan hilafnya, serta ditempatkan di sisi Allah yang terbaik, yaitu di Raudhah min Riyadil Jannah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ibu-ibu sama-sama kita baca Asmaul Husna. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Ya Allah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Desi yang sudah membantu Asmaul Husna. Alhamdulillah sudah hadir Pak Ustaz. Ahlan wa sahlan Pak Ustaz. Untuk selanjutnya silakan Pak Ustaz karena tadi sudah dibuka. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin allati la nuhsa wa la na'ud wa yajibu alaina an nashkuruhu wa nahmaduhu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Nusalli wa nusallim ala habibina al-mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Ibu-ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Saya tadi ibu baca doa banyak yang sakit, sama anak saya juga lagi sakit. Jadi mari kita mengulang doa kembali agar berkah, mukjizat, rahasia dari surat Al-Fatihah yang kita baca mengalir kepada orang-orang yang saat ini sedang dikasih kenikmatan sakit. Mereka tetap bisa sabar, istiqomah menjalankannya, lalu diberikan kesembuhan yang tidak melelahkan, kesembuhan yang tidak membosankan, kesembuhan yang tidak menghadirkan karakter putus asa. Karena orang sakit biasanya itu ibu-ibu, kalau sudah nggak sembuh-sembuh putus asa kan gitu ya. Semoga Al-Fatihah ini menguatkan imannya yang sakit-sakit, sekaligus menyembuhkannya dengan cepat. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadid rasul wal qabul wal ijabah. Sa'ililana lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ba'du. Ibu-ibu, ngaji kita hari ini sesuai dengan informasi yang tadi disampaikan MC adalah tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas itu kalau dalam bahasa Arabnya diambil dari kata-kata zakka yuzakki tazkiyatan. Ibu tahu zakat? Zakat itu artinya mengeluarkan. Zakat itu artinya menumbuhkan. Zakat itu artinya berkah. Zakat itu artinya bertambah. Jadi kalau ada orang bisa mensucikan jiwa dan hartanya, maka 4 kalimat itu akan hadir dalam hidupnya. Mana buktinya? Bukankah ibu setiap tahun zakat tapi tidak miskin? Benar ya? Bukankah ibu setiap hari berinfak tapi tidak miskin juga? Nah, itu jelas fakta dalam hidup kita. Nah, kemudian ada kata-kata nafas. Nafas itu kalau dalam bahasa Al-Quran itu adalah ruh. Nafas itu adalah ruh. Jadi kalau tubuhnya ibu ini ada 2, ada jasad sama ada ruh. Atau ada fisik, ada yang non fisik. Jadi bahasa Al-Qur'annya itu adalah ruhan wa jasadan. Jasad itu tanahnya, ruh itu adalah jiwanya. Begitu ya, Bibi ya. Sehingga ketika ada Al-Quran yang menyatakan kepada ibu-ibu, ya ayyatuhan nafsu al-mutmainnah,
Lihat ayatnya, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tunduk, irji'i ila rabbik, kamu pulanglah dan kembalilah kepada Rabbmu. Jadi yang bisa kembali ke Allah itu cuma rohnya saja, fisiknya tidak kembali kepada Allah. Mana buktinya? Kalau tidak percaya, kita bikin simulasi ke kuburan. Kalau ada orang meninggal dunia, yang ditaruh di lubang kubur adalah jasadnya. Rohnya ada di mana? Ibu jawab apa aja boleh. Gitu. Jawab apa aja boleh. Kan kata Nabi Muhammad SAW, ketika orang meninggal dunia itu kan roh itu dijemput sama malaikat. Gitu. Setelah sampai di hadapan Allah, dikasih data validasi. Ini rohnya si fulan, lahirnya sekian, hidupnya kayak gini. Lalu Allah ngeklik itu, bahasanya saya tuh ngeklik itu untuk validasinya oke apa tidak oke, eligible atau tidak eligible gitu. Klik, ternyata diterima, tidak ada utang piutang, tidak ada dosa, janji, nadar gitu ya. Akhirnya oke, ini roh sudah saya terima, tolong dikembalikan lagi ke kuburan, biar ketemu sama si jasad yang baru mati tadi dulu. Ngumpul jadi satu gitu ya. Kemudian si roh itu akan ditanya oleh dua malaikat yang datang bersamaan. Nah, disitulah kemudian kita disuruh paham betul bahwa di alam kubur itu ada jasad sama ada fisik, itu kelihatan sekali. Nah, pagi hari ini ibu-ibu, kita lagi tidak pengen ngobrolin fisiknya ibu, kita pengen ngobrolin ruhnya. Ibu tahu fisik kan? Ibu kalau fisiknya bahagia tuh lagi ngapain? Fisiknya enak, bangun tidur mandi, terus sarapan, punya uang banyak. Tapi uang itu nggak jamin tuh. Kalau anaknya sakit, uang hilang. Suami sakit, uang juga hilang. Artinya uang nggak segala. Artinya bahwa fisiknya kita itu umumnya itu bahagia senang ketika secara fisiknya juga dinyamankan. Nah, karena fisik itu nyamannya dengan materi, karena fisik itu adalah bicara materi, Ibu, maka kalau kita bicaranya roh berarti adalah immateri. Jadi kalau fisik kenyangnya dengan nasi padang, maka rohnya kenyang dengan zikir. Kalau fisik kenyang dengan bersolek, maka roh bahagianya dengan tilawah. Begitu. Akhirnya mari kita masuk ke ruangan yang paling dalam. Ibu percaya nggak rohnya orang tua ibu itu hancur, binasa, nggak ada gitu? Percaya nggak? Nggak percaya? Kalau sudah nggak percaya udah bagus. Karena sekali ibu percaya rohnya hancur, rohnya binasa, maka saya yakin ibu tidak akan pernah mengatakan Allahumma gfir laha warhamha, nggak akan pernah. Hanya kita saja yang masih punya keyakinan, punya keimanan bahwa orang meninggal dunia itu rohnya tidak pernah meninggal dunia. Roh itu akan hidup abadi. Roh itu sekali cetak tidak mungkin hancur. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Karena roh itu sifatnya suci, maka tidak bisa diakhirkan. Maka para ulama ketika menjelaskan tentang tafsir kematian itu, mereka menyebutnya mati itu, ini dalam bahasa Arab, intiqalul hal ila halin akhar. Mati itu adalah perpindahan dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Jadi bukan dari hidup terus binasa, bukan. Dari kuat hancur, bukan. Yang hancur itu jasadnya aja. Yang dimakan belatung itu jasadnya aja. Itu aja masih ada pengecualian. Bahwa tidak semua jasadnya orang bisa dimakan oleh tanah. Jasadnya nabi, syuhada, solihin. Yang dimakan sama cacing tanah dan lain-lain di bawah tanah itu biasanya adalah 1, tukang gibah, 2, hobinya namimah, 4, fitnah. Itu cepet itu. Itu kalau dimakan tanah itu enak itu, karena dosanya itu kebanyakan, kira-kira begitu. Jadi kalau ibu pengen fisiknya itu selamat, tidak dimakan sama cacing tanah, belatung dan sebagainya, ya hindari aja itu namimah, gibah dan seterusnya. Udah. Terus Nabi ternyata tidak pernah gibah. Nabi tidak pernah namimah faktanya. Makanya jasadnya tidak dimakan oleh tanah.
cacing dan selanjutnya. Begitu. Nah, kemudian karena roh ini bahagianya dengan tadi zikir, tilawah dan lain sebagainya, maka butuh dipersiapkan bagaimana caranya mengenyangkan, membahagiakan, menenteramkan sang roh itu. Jadi kalau ibu sudah makan, yang tenang itu adalah fisiknya. Tapi kalau ibu belum sholat, insya Allah nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Karena yang rukuk sujud itu adalah rohnya. Fisiknya memang betul itu membantu. Ya ada gerakan kanan, kiri, bawah, atas. Itu fisiknya aja. Tapi manakala rohnya tidak bareng-bareng sholat, maka diapresiasinya kurang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadis Nabi mungkin agak susah dipahami oleh ibu-ibu gini. Kata Nabi begini, Innal abda la yusalli sholatan sadisuha wa ashiruha la ya'tihi illa ma aqala minha. Jadi seorang hamba akan mengerjakan sholatnya 6, 10 rakaat, tetapi 10 sama 6 itu tidak mendatangkan pahala sama sekali. Yang ditulis pahalanya itu adalah ma'aqala minha, yang dipahami, yang dipikirkan, yang diresapi, yang dinikmati ketika dia sedang sholat itu. Jadi ternyata jumlah rakaat itu nggak dihitung. Yang dihitung adalah yang dipahami. Ibu senang ya syukur, nggak senang silahkan nangis-nangis nanti sama Allah. Ibu lihat faktanya, Nabi Muhammad sholat tahajudnya cuma 2 rakaat, benar ya? Yang dibaca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-A'raf, 2 rakaat aja. Loh keren kan? Kalau ibu masih hobi sholat tahajudnya 20 rakaat, terus ketika ditanya yang dibaca apa? Tahu ya katanya, pokoknya kita sholat aja. Itu bagus. Yang enggak bagus itu yang enggak qiyamul lail kan gitu tuh. Oh iya, yang enggak sholat dan seterusnya. Maka jangan konsentrasi banyak-banyak ngerjain fisik, karena rukuk sujud itu bicara fisik. Tapi yang paling keren adalah yang disolatkan itu adalah ruhan wa jasadan. Kenapa demikian? Karena sampai hari ini peristiwa tentang Isra Mi'raj memang ternyata belum selesai tadi Ibu. Itu Nabi Muhammad dapat wahyu itu yang nerima rohnya doang atau sama jasadnya? Kan belum kelar sebagian orang. Kalau saya sih sudah kelar. Ya toh? Sudah kelar tuh udah selesai lah. Nyatanya kita sholat terus kok. Selesai dong berarti. Begitu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk masuk ke tema tazkiyah itu ternyata Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau diutus ke muka bumi ini punya tugas pokok ada 4. Nomor 1, ini banyak ayat ya Ibu ya. Ibu boleh tulis misalnya ini ayat pertama kali yang ada kata-kata tazkiyah di dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah 151. Dan nanti kalau Ibu baca ayat seperti ini, modelnya hampir sama itu. Ayatnya berbunyi kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul di antara kalian, artinya Nabi Muhammad, bagian dari orang-orang yang ada di Mekah. Tugasnya adalah Nabi itu yatlu alaikum ayatina. Nabi itu akan membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Jadi Nabi ngajarin Iqra, Nabi ngajarin makan, Nabi ngajarin jalan, tidur, wudu. Itu tugas Nabi itu. Jadi kalau hari ini ibu punya profesi ngajar Iqra, itu sudah sama dengan Nabi. Karena Nabi itu membacakan. Gitu lebih ibu. Siapa yang sanggup membacakan kalau tidak Nabi? Makanya ngaji itu awalnya dibacakan dulu. Yatlu alaikum ayatina. Nah ayat itu ada 2, ada ayat yang dibaca, ada ayat yang diperhatikan. Nabi dua-duanya diajarkan. Kadang-kadang di masjid, kadang-kadang keluar masjid. Nah sekarang yang ibu kenal dengan kurikulum merdeka itu ibu kan pengen menghadirkan bagaimana menghadirkan karakter orang biar jadi baik, berakhlak mulia. Memang harus keluar dari tempat ini untuk menjadi baik itu. Misalnya pergi ke jalan raya, ya apa itu pertigaan jalan raya kita aja itu, seret kita pergi ke situ. Nanti orang ini disuruh observasi, ngelihatin apa aja. Yang dilihat tolong dicatat. Setelah dicatat didefinisikan.
Ada pedagang, ada tukang lewat, ada tukang pulung, ada tukang apa kan gitu ya. Setelah kelihatan nanti baru dia akan memotret itu. Kita posisinya seperti apa? Oh, kita enggak seperti itu, kita beda. Akhirnya kan dia akan bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca itu tidak hanya sekedar di dalam masjid, baca Quran, baca hadis, baca fikih, baca sirah, baca apa. Perlu keluar. Misal ibu keluar baca dunianya Australia misalnya. Australia itu apa itu? Nyari nyamuk susah, lalat tidak ada. Saking hebatnya itu negara. Kenapa kok tidak ada nyamuk, nggak ada lalat, nggak ada kecoa, nggak ada tikus, nggak ada macam-macam? Ya karena orangnya bersih-bersih. Sampahnya diatur oleh negara, drainasenya punya negara, cara bangun rumahnya oleh negara, sertifikasinya jelas punya negara. Halo ibu-ibu, ibu kayaknya kok nggak percaya sama saya. Ya udah, pernah ke Australia? Ya ini saya kasih tahu, kita kan sudah 4 kali ke Australia. Maksudnya tak kasih tahu seperti itu, artinya bahwa oh dengan membaca Australia itu kita dapat ilmu ya, bisa bersih. Mungkin orangnya nggak ada yang sholat itu ibu. Coba ibu segini banyak itu yang ngaji tiap hari itu. Bu, tolong sampah dapur sama sampah buku sama sampah daun dipisah. Bisa bu? Bisa. Ada hadisnya. Inna an-nadhafatu minal. Pertanyaannya, ibu selama ini pernah nggak misah sampah itu? Coba. Jadi yang salah siapa? Coba ibu. Enggak, saya nggak nyalain ibu dah. Ibu udah bener aja deh. Pokoknya ibu tuh paling bener dah. Tapi bahwa Indonesia ini kan tidak jauh-jauh dari urusan itu tadi ibu, urusan sampah. Akhirnya APBD-nya Kota Bekasi itu ibu, itu hanya habis tiap tahun itu, cuman untuk ngurusin got itu loh, got yang tiap tahun digali itu loh, kagak pernah bener-bener itu got. Mulai dari saya lahir sampai sekarang udah tua seperti ini, got mulu. Asal mulai pertengahan tahun ya, Juli nanti sampai Desember itu, mulai dari mana itu got semuanya digali, bener nggak? Ibu mau pergi ke Bekasi, pergi ke Bandung, pergi ke Garut, Sukabumi, Karanglangu, tempat saya sono, Kelebihan Jawa Tengah, semuanya got. 2 minggu yang lalu saya pulang ke Jawa Tengah, isinya gotnya dibongkar juga nyatanya. Coba, itu urusan got itu cuma urusan sampah, cara buang air tuh ibu. Nah itu yang saya tahu, kalau kita pengen tazkiyah itu ibu ya, mensucikan itu, coba dibaca secara utuh. Saya menyampaikan ini agar ibu itu, oh ternyata memisahkan sampah itu bagian dari tazkiyah. Karena nanti tidak akan ada dampak-dampak sosial. Akhirnya bersih, akhirnya higienis, akhirnya indah, akhirnya nyaman. Itu karena kita dulu dari awal. Nah ini problemnya di kita itu ini. Ya itu urusan awalnya udah problem ya. Akhirnya kan problem kedua, ya toh? Kalau sampahnya kita pisahin, ada 4 kantong gitu ya. Warna hijau, kuning, merah, sama hitam kan gitu kalau di Australia itu tulisannya sudah dirapikan itu, dan ngambilnya pun 4 hari 1 kali itu. Yang hitam tanggal hari Senin misalnya gitu ya, yang merah Selasa, yang ini Rabu, Kamis. Orang udah tahu semua itu aturannya begitu. Lah kalau di kita kan repot, bak sampahnya cuma 1. Kalau ibu mau bikin 4 pasti dimarahin orang. Coba deh, ibu halamannya misalnya 10 meter depannya tuh, per depan, bikin bak sampah 4 gitu, 1 meter, 1 meter, 1 meter. Insya Allah pada marah semua orang. Bener nggak? Iya, masalah lagi. Nah maka salah satu tugasnya Nabi itu membaca. Baca ada 2 ya, baca ayat, baca suasana. Lalu yang nomor 2 tugasnya dalam ayat ini apa? Setelah membaca, setelah dikenalkan, Nabi itu punya tugas yuzakkikum, mensucikan kalian. Nah ini saya pengen membacakan tafsir tentang yuzakkikum yang pertama kali dalam Al-Quran. Karena kitab tafsir yang ibu punya adalah Ibnu Katsir, saya nulis tafsirnya Ibnu Katsir. Dia bilang apa? Yutahhiruhum minar radha'ilil ahlak wa tanasin nufus wa af'alil jahiliyah. Nabi Muhammad itu punya tugas mensucikan mereka min radha'ilil akhlak, dari hinanya akhlak, akhlak-akhlak yang rendah, karakter-karakter buruk yang dimiliki oleh orang pada waktu itu. Apa karakter buruknya? Orang yang di hadapan Nabi Muhammad itu pada waktu itu yang kaya tidak kenal sama yang miskin, yang miskin tidak pernah kenal sama yang kaya. Satu itu. Yang nomor 2, cara berekonominya, yang penting untungnya banyak, terserah orang lain mau seperti apa.
Cara bersosialisasinya mabuk bareng-bareng di tempat umum rame-rame. Itu karakternya orang dulu itu. Terus kalau mereka kuasa itu sombongnya nutup. Contohnya Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu Sufyan. Ibu lihat tuh karakternya mereka itu. Dalam surat Al-Alaq itu kan muncul karakternya. Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Itu karakternya Abu Jahal. Ayat itu turun untuk Abu Jahal. Apa pekerjaannya? Abu Jahal itu pengen melarang Nabi Muhammad sholat di depan Ka'bah. Kenapa dia berani melarang? Nah itu pertanyaannya itu. Karena Abu Jahal ini dianugerahi dirinya itu cukup. Jadi banyak orang kalau sudah cukup, kan ayat sebelumnya itu kan ar-ra'ahu istaghna. Kan gitu ya, ar-ra'ahu istaghna, bahwa Abu Jahal itu merasa dirinya cukup. Kalau orang cukup, duitnya cukup, 4 karakter buruknya muncul. Fakhr, sombong. Asyarrun, jelek. Tughyan, melampaui batas. Ainadan, lalu menentang. Itu 4 ini muncul kalau orang itu cukup. Yang kalau 4 ini muncul kok nggak cukup, itu kebangetan. Udah miskin, sombong. Itu kebangetan. Kayak yang sombong itu hanya orang kaya aja, boleh. Abu Jahal kaya, sombong, ada faktanya. Namrud sombong, ada buktinya. Fir'aun sombong, ada. Tapi kan kaya beneran. Nggak kaleng-kalengan kayanya. Ya kalau yang baik mah kan Sulaiman kaya ndak sombong, ada juga kan gitu. Nabi Muhammad kaya ndak sombong, ada juga kan gitu. Abu Bakar kaya nggak sombong, ada juga. Tapi bahwa karakter yang pengen dimunculkan negatif-negatif itu memang tugas pokoknya Nabi mensucikan mereka itu. Bagaimana cara mensucikannya kalau dia tidak pernah tahu, tidak pernah diluruskan, tidak pernah disampaikan, Ibu? Maka ibu disuruh mengenalkan kepada orang untuk mensucikan jiwanya itu. Jadi yang diomongin itu hatinya. Ini kalau ibu di masjid begini banyak gitu ya. Coba hatinya itu dikhusyukkan gitu. Khusyuk itu kalau Ibnu Abbas menerjemahkan itu, menafsirkan ya, khusyuk itu kalau saya sholat itu saya tidak layak rifu man fi simalihi wa man fi yamini. Orang kalau sholatnya khusyuk itu, dia nggak ngerti itu sebelah kanan sama kirinya itu siapa, itu dia nggak tahu. Nah sekarang orang belum sholat aja hatinya nggak bisa khusyuk. Baru mau sholat itu loh, udah uring-uringan hatinya itu. Ribut aja urusan sajadah, urusan shaf, misalnya gitu ya, urusan pakaian, urusan apa. Ada nggak begitu kalau di masjid? Ada ya. Itu gimana ya caranya hati itu tidak ngomong gitu loh. Dia tuh ngeliatin sesuatu yang nggak suka, nggak cocok, nggak baik, tapi dia tuh mencoba untuk jangan-jangan dia itu memang adanya itu, atau memang dia memang belum tahu ilmunya, gitu. Akhirnya kita butuh cara itu. Bagaimana caranya kita tazkiyah, mensucikan jiwa, tidak ikut ngobrol, kesel, dan terus menghadirkan biar hatinya itu tetap benar gitu. Saya itu kalau di masjid seperti ini ada orang sholat macam-macam, Ibu, mulai yang angkat tangan, nggak ngangkat tangan, naruhnya begini, saya udah biasa aja. Yang penting kamu sholat dah. Buat saya udah selesai itu. Yang penting dia sholat. Mau caranya, gerakannya bagaimana udah biarin aja. Begitu. Nah jadi tazkiyah itu nomor satunya adalah membersihkan dari akhlak-akhlak yang hina. Itu poin paling besar itu. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu diutuskan untuk menyempurnakan akhlak, ibu-ibu. Sampai hari ini kita ngikut gitu loh. Bahwa kita kalau ngelihatin orang jahat ndak mau ikut. Kita kalau ngelihatin orang salah ndak mau ikut. Itu namanya Nabi Muhammad sudah berhasil dalam berdakwah. Nyatanya kita ngikut akhlak-akhlak yang hina itu, merendahkan itu sudah bisa kita terjemahkan dalam bahasa yang lebih spesifik hari ini. Maka kalau kita memotret dalam Al-Quran itu, akhlaknya manusia yang paling jelek itu kayaknya nomor 1 itu kafir itu. Kufur lah bahasanya. Kufur itu tidak mensyukuri nikmat. Bukan kufur itikadnya ya, kita lebih concern ke kufur nikmat lah. Benar nggak ya Bibi? Kufur itu tidak percaya kalau nikmat itu dikasih oleh Allah.
kufur itu bahwa dia sehat sekian puluh tahun, yang memberikan itu Allah, dia tuh nggak tahu itu. Akhirnya ketika dia sakit setelah sehatnya puluhan tahun itu, dia tetap marah aja sama Allah. Olahraga sudah, ini sudah, itu sudah, kok ternyata sakit juga gitu. Kan dia harus kembalikan semuanya kepada Allah. Kenapa kok kufur ya ibu ya? Karena terulang dalam banyak ayat. Kata-kata ini terulang. Mungkin perlu dikaji secara mendalam oleh ibu. Misalnya gini, surat Ibrahim ayat 34 itu ya. Ibu pasti hafal ayat ini karena ayat ini kan menarik tuh ibu. Ibrahim 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazulumun kafar. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa saja yang mereka minta, apa saja dikasih. Halo ibu-ibu, minta suami dikasih, minta anak dikasih, minta duit dikasih, minta sehat coba, minta kesempatan dikasih. Kemudian Allah bilang apa sama ibu-ibu? Kalau ibu menghitung nikmat Allah itu tidak sanggup. Itu jelas ayat Al-Quran itu. Tidak sanggup. Cuman yang sering ibu hitung itu kan sakitnya, bukan nikmatnya. Yang sering ibu hitung itu susahnya, bukan enaknya. Yang sering kita ingat itu menderitanya, bukan bahagianya, kan gitu. Sehingga kecenderungannya orang itu lupa sama nikmat, tapi yang diingat adalah tidak nikmatnya. Nah ini mungkin butuh pakar apa ya untuk menjelaskan tentang mensyukuri nikmat itu ya. Tapi bahwa ayat ini menginformasikan kepada ibu bahwa kalau ibu ngitung itu tidak bisa. Berarti tugasnya kan cuma satu. Kalau tidak bisa ngitung dan nggak usah dihitung, ya ibu bersyukur aja gitu loh. Ibu kurang apa kita cara bersyukur? Kan mudah toh bersyukur itu. Ibu hari ini sakit, tidak apa-apa, punya duit banyak bisa berobat. Tetangga sebelah itu udah sakit nggak punya duit, enakan kita dong. Ada kayak gitu. Ada orang berobat pakai BPJS. Itu BPJS itu kan luar biasa ya. Kita sudah bayar 1 bulan 150.000 tiap bulan itu, udah bayar duluan. Nanti giliran mau dipakai itu susah, padahal dia sudah bayar duluan. Karena di masyarakat itu kayaknya ada image dari rumah sakit itu kalau BPJS, Mandiri, asuransi. Seakan-akan yang paling duitnya banyak itu yang Mandiri. Padahal yang Mandiri kan belum ngeluarin duit itu. Yang BPJS sudah ngeluarin tiap bulan itu ibu. Akhirnya ibu berterima kasih. Udahlah bismillah, saya bayar BPJS tapi nggak usah pakai dah. Kan enak kalau begitu pikirannya kita. Tapi bukan nuntut, ya Allah, saya BPJS sudah kelas 1 ya Allah, masa enggak saya pakai-pakai, sakit dia sama ibu-ibu. Nah, iya sakit. Jadi yang 150.000 tuh enggak pernah kepake sama ibu gitu loh. Karena memang niatannya adalah tabarruk kan ibu, amal soleh kan. Ya sudah, amal anggap aja itu asuransi. Kalau ibu percaya sama negara ikut aja asuransi. Kalau mau percaya sama Allah enggak usah ikut BPJS, asal 1 bulan 1 kali sedekah 150.000 kan sama itu. Bismillah semoga saya sehat. Nanti kita adu aja komparasi data itu. Nanti dari akhir perjalanannya mana yang benar gitu. Asuransi pakai Allah atau asuransi pakai negara. Nah jadi kalau menghitung tidak bisa, ibu berarti tugasnya cuman bersyukur aja. Lah itu kritiknya Al-Quran itu barusan tuh. Kebanyakan orang, nah itu innal insana ladzalumun kafar. Banyak orang, ini kan umum nih, ya ustadz, ya ibu-ibu, ya orang tua, ya anak. Banyak orang yang berbuat zalim dan kafir kepada Allah SWT. Apa itu kafir? Dia tidak bisa percaya bahwa yang ngasih nikmat itu Allah, bahwa yang memberikan semua hidupnya dia adalah itu aja sebenarnya. Itu sederhana. Maka ketika kafir menjadi akhlak yang paling buruk, rasanya butuh disucikan dengan cara memahami bahwa di dunia ini sang pemilik tunggalnya itu hanya Allah saja. Sehingga ketika ada panen gagal, ada orang meninggal dunia, ada
paceklik, ada wabah, ada bencana, itu sumbernya cuma satu. Allah yang punya itu cerita. Allah yang punya itu data. Sehingga kita hanya bisa mengembalikan kepada Allah Subhanahu. Jadi kalau innalillahi itu jangan cuma ada orang meninggal dunia Bapak Ibu. Ya toh? Kesandung aja innalillah, kepleset innalillah, bukan yang keluar itu bukan macam-macam kan. Jadi innalillah ini bukan hanya dimainkan ketika meninggal dunia saja, tapi panen gagal innalillah. Ya toh? Kemudian badan sakit innalillah, sandung innalillah. Jadi innalillah itu akhirnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ada lagi tuh ibu-ibu, kata-kata dalam Al-Qur'an yang karakternya orang itu kafir pakai banget gitu ya. Ibu pasti hafal ayatnya tuh. Innal insana li rabbihi lakanudin. Bukankah ibu hafal ayat itu? Sesungguhnya manusia itu lakanudin ay asyaddu kufran, kafir banget. Kalau bahasa orang Jawa itu kafir nutuk. Kalau bahasanya orang Bekasi itu berarti kafir kuadrat. Jadi double gitu loh. Jadi mungkin pangkat 5, 6, 7 dan seterusnya. Jadi itu kafirnya itu nutuk. Ibu pernah baca tafsir tentang ini, kanut itu. Kanut itu menurut Nabi Muhammad adalah ada 3 karakternya. 1, yakul wahdahu. Orang yang asyaddu kufran itu, kafirnya nutuk itu adalah orang-orang yang suka makan dewean. Ibu tahu makan dewean? Sendirian. Jadi dia kalau bawa bekal gitu, itu makannya ngadepnya ke pojokan gitu loh. Itu ada temennya, dia makannya begitu. Itu namanya kafir banget itu orang. Dia nggak pernah nawarin orang itu, Bu, ayo kita makan, nggak pernah. Buru-buru nawarin, lewatnya aja mindi-mindi. Baru nanya, habis makan Pak? Iya, habis makan Bu? Iya, kata. Itu kafir banget itu. Ibu pernah makan sendirian begitu? Oh enggak ya, berarti ibu hebat. Maksudnya saya pernah dengerin ceramahnya Ustadz Abdul Somad itu ya. Ada model orang yang saking kafirnya itu asal makan bareng, itu waktunya bayar dia pura-pura ke toilet itu. Nah itu yang kafirnya nutuk itu orang itu. Jadi asal mau bayar dia pura-pura ke toilet, pulang dari toilet, oh udah saya bayar, oh ya terima kasih. Besok begitu lagi tuh, makan bareng asal mau bayar dia ke toilet. Nah kalau yang kayak gitu-gitu itu ibu pahami aja, oh ini orang yang asyaddu kufran, kafirnya itu nutuk, kira-kira begitu. Jadi dia nggak pernah berpikir gantian, nggak pernah berpikir berkah, nggak pernah berpikir manfaat, nggak pernah berpikir bahwa ini sedekah paling luar biasa kan ngasih makan gitu lebih. Tapi dia menghindar untuk memberikan makan kepada, itu namanya asyaddu kufran. Ya udah, nanti ibu kalau sudah seperti ini, kalau makan jangan suka sendirian. Makan itu rame-rame kan lebih baik toh? Kata Nabi, kalau kamu punya makan 1, ngenyangin 1 orang, tapi kalau dimakan 5 semuanya kenyang. Percayalah sama Nabi. Nah itulah kenapa, maaf ya, karena saya orang Jawa, Jawa Tengah, kabupatennya Grobogan, kecamatannya Kedung Jati, desanya itu Kleben, Karanglangu gitu ya. Itu di tempat saya itu ya, dari zaman dulu saya kecil itu kan hobinya ada berkat gitu ya. Jadi bawa nasi ke pendopo kelurahan, terus nanti semua orang bawa itu, dibacakan Al-Fatihah oleh kiainya, terus dimakan. Itu tujuannya adalah untuk bersyukur agar kenikmatan yang sudah diterima selama 1 tahun di kampung itu ditambah nikmatnya, itu aja itu. Kata orang Bekasi, itu bid'ah, musyrik. Nah, coba repot ya kan. Ini yang benar orang kampung saya atau orang Bekasi yang memusyrikkan orang yang makan bareng-bareng di pendopo itu kan. Lu makan bareng-bareng di pendopo itu filosofinya adalah bersyukur dikasih nikmat sama Allah, makan bareng. Orang Bekasi susah nyari dalil. Ibu pernah selama tinggal di Bukit Duta Indah nih makan bareng-bareng di pendopo? Oh sering. Ya udah, enggak salah lanjutin kalau gitu. Ya karena udah sering mau diapain? Ya tak? Ya sudah.
Kan itu mengantarkan kita agar tidak terlalu kafir gitu loh. Jadi bisa makan bareng-bareng, tukar rasa, tukar informasi. Saya ini yang masih saya ingat ya, dulu kalau setiap kali lebaran ketupat di kampung saya juga itu kan kita tuker-tukeran ketupat sama sayur itu. Atas sebelum bawa ke masjid, kita disuruh nganterin dulu ke rumahnya A, B, C, D, F, G, H, I, J. Ibu, ini tupat dari mama, Mae gitu ya. Suruh ngicipin sayurnya Mae saya gitu. Nanti kan ditukar juga kan, sono juga ngasih sayur. Saya ngasihnya tempe enak, di sono tempe gosong kan gitu aja itu. Yuk goreng tempenya kok gosong. Tapi bahwa ada satu rasa, ada komunikasi nikmat itu ternyata nggak bisa ditukar. Apa hikmahnya? Lah itu ya. Apa tazkiyatun nafasnya? Dengan saling tukar ketupat, tukar nasi, tukar lauk, ternyata orang ributnya itu berkurang. Keselnya juga berkurang. Kalau bahasanya orang kita itu iri dengkinya juga berkurang. Kan kalau kita menyelesaikan urusan yang sama lingkungan itu kan sebenarnya selesai dengan makan sebenarnya ibu. Coba dah. Kalau ibu sering makan, insya Allah sering ngobrol, sering guyu, sering ketawa, ide kreatifnya itu muncul. Jadi apa asal gelegen, kita mau makan apa lagi? Udah begitu aja ngomong. Nggak mungkin dia berantem tuh. Yang bikin berantem tuh kan orang makan enak terus, tetangganya nggak pernah makan enak. Gitu ibu. Ibu senang dewean, yang lain tidak senang, itu namanya menciptakan ketimpangan sosial atau ketidakadilan sosial. Jadi tidak enak bagi seluruh warga sekitar. Jadi yang enak cuman sebagian kecil, sebagian besarnya tidak. Yang tidak enak kalau bikin masalah sosial jangan marah-marah. Akhirnya mencuri, bohong, mengerjakan hal-hal yang mengganggu pemandangan mata kita. Itu kan karena tidak ada tazkiyahnya ibu. Ada ya? Maka ibu kalau masak, coba jangan biasa makan sendiri. Terus kalau punya sesuatu, jangan disimpan sampai expired misalnya begitu ya. Karena ada orang lain di situ itu. Biar tidak asyaddu kufran tadi itu. Yang nomor 2, kata-kata kanut itu karakternya kan ada 3 tadi ya. Kanut itu karakternya adalah yadrib iqabah. Orang ini itu suka memukul pembantunya. Kenapa kok dipukul? Kalau bahasanya Arabnya itu adalah mereka itu pengennya kerja optimal tapi upahnya minimal. Halo ibu-ibu. Kerja optimal upahnya itu kafir pakai banget. Siapa orangnya? Kita kan tidak boleh menuduh. Ibu disuruh memikirkan pulang dari sini. Kalau ada orang kerja sama ibu, gajinya maaf ya, kan negara tidak menentukan misalnya. Ibu disuruh mutusin sendiri gajinya orang yang bantu ibu itu, rewang ibu itu, atau ART-nya ibu itu kan ibu disuruh menentukan sendiri kan. Negara tidak menolong, nggak ada pasalnya, nggak ada undang-undangnya. Ibu dengan santai dan enaknya, kamu kerja di sini, saya kasih upah 5 juta 1 hari. Ada di duta sini pembantu 5 juta gitu 1 hari ya? Nggak ada kan? Ya saya tahu memang nggak ada gitu kan. Nggak ada ya? Udah kita turunkan grade-nya, kita turunkan 5 juta 1 bulan. Ada nggak? 1 bulan 5 juta 1 bulan ada pembantu? Nggak ada. Nggak ada ya? 1.500.000 1 bulan. Ada ya? Ya udah. Sekarang kita main hitung-hitungan nih ibu. Ini yang 1 bulan 1.500.000 itu kerja mulai dari waktu sholat tahajud sampai tahajud, atau datang jam 8 pulang jam 4. Yang mana nih? 8 jam 4. Artinya tidak nginep ya? Oh 1,7. Itu nginep full. Oh 8 sampai jam 4 ya. Semoga itu sudah termasuk baik kali ya. Semoga ya, saya bilang semoga. Karena kalau dihitung-hitung pakai rupiah ibu, dihitung-hitung dijumlahkan berarti itu kan
satu harinya tidak lebih dari 30.000. Bener nggak? Karena kalau 30 kali 30 kan 3 juta tuh. Berarti turun dari 30, 20 ya. 20 kali 30 berapa? 2 juta. 20 kali 30 hari. Oh, 600. Ya, ya semoga lah ya, saya kurang paham ya seperti itu. Yang pasti saya punya rewang itu mulai dari anak saya lahir pertama, tapi rewang saya ini spesial. Kita suruh berhenti dia nggak mau, kita suruhnya ganti nggak mau juga. Akhirnya kita bilang ya udah sampai nyuci aja sama gosok, tapi habis itu pulang lah gitu ya. Itu 1 bulan dia itu 800.000. Nyuci gosok aja, paling 1 jam lah kerjanya dia itu kan. Karena istri saya dan saya kurang berkenan kalau kamar pribadi kita itu dibersihkan sama orang lain gitu, kita tidak mau gitu ya. Nah itu buat kita sudah nyaman, karena kita tanya tetangga depan rumah yang 24 jam minum itu ternyata 1,5 gitu kan. Oh berarti di sini 2 juta, di komplek 2 juta ya. Itu 1,5 di situ. Ya monggo lah, yang penting ibu-ibu kalau punya rewang gitu ya, untuk menghindari kata-kata Nabi ini mungkin agak dikurangi kerjaannya ya. Misalnya dikurangi gini lah, pagar yang biasanya nggak pernah dilapin tiap hari, misalnya gitu loh. Itu kan kadang-kadang nyusahin gitu ya. Jadi yang nggak perlu-perlu tuh disuruh, itu namanya asyaddu kufran. Banyak dibalik sama perasaannya itu. Hatinya kita tuh ngomong tuh, itu kalau kita yang kerja mau ndak sih begitu gitu loh. Itu pagar mbak dilapin sebelum subuh, dilap, karena saya kan mau keluar takutnya debunya nanti. Itu pagar itu yang nggak masuk akal, itu pagar. Kamar mandi genteng, ada lagi yang lebih parah, itu toren air itu suruh nyuci juga, astagfirullah, dikuras, akhirnya mati di dalam orangnya kan. Ya Allah Gusti. Itu mbok yo ibu kalau sudah ngaji tazkiyah itu dibalik itu. Andai kata ibu yang begitu, itu mau apa enggak? Terus zalim apa enggak? Sebenarnya kita mungkin mengatakan zalim ya. Iya kok aku kok dosa banget ya gitu loh. Nah, kerjanya habis-habisan tapi upahnya minimal. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia ya teman-teman yang di pabrik, orang pabrik itu kan ngelawan mesin tuh ibu-ibu. Ngelawannya mesin, tidak boleh berhenti, tapi gajinya nggak seberapa. Bener nggak? Orang di pabrik itu loh. Itu yang dipilih orang pabrik sekarang, orang-orang yang masih fresh graduate, SMA lulus langsung kerja. Itu lagi kuat-kuatnya tuh fisik itu. Karena sudah 1 tahun aja, udah nggak terima tuh pabrik sekarang. Coba ibu-ibu. Nah yang kayak gini-gini tuh ada di kita. Maka butuh tazkiyah. Karakter yang nomor 3, biar kita sampai ke substansinya. Yang nomor 3, karakternya kanut itu adalah la yuhibbu ayyaudah. Orang ini kalau dikunjungi orang susah itu ndak suka. Orang miskin datang ke rumahnya itu sebel. Atau kalau bahasanya ibu-ibu gini, ada orang assalamualaikum, wajahnya kurang meyakinkan, bilang mama nggak ada, itu kafir banget itu ibu-ibu. Padahal tujuannya baik, tujuannya belum tentu diomongkan, itu sudah tertolak dengan sendirinya. Itu berarti dia nggak suka dikunjungi oleh orang susah. Padahal orang susah yang berkunjung, orang miskin yang datang, orang lemah yang datang itu jangan-jangan ngasih berkah banyak buat kita. Minimal penyakitnya rumah kita dijemput sama orang itu. Misalnya, minimal keberhasilan orang di rumah ini dianterin oleh orang yang berkunjung itu. Karena dulu Nabi Muhammad pernah berkunjung ke rumahnya beberapa sahabat Nabi ketika turun ayat surat An-Nur itu ya. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum itu. Itu kan sebab nuzulnya Nabi datang baca assalamualaikum dari pagar sana. Waalaikum. Sahabat ini dengar. Teman dijawabnya pelan-pelan. Waalaikumsalam. Nabi salam lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawabnya pelan-pelan terus sampai 3 kali. Ayatnya kan bilang, kalau kamu sudah 3 kali salam tidak ada jawabannya, maka pulanglah. Nabi pulang. Setelah Nabi beranjak menuju pulang, sahabat Abdullah ini keluar.
Abu Hurairah juga keluar. Artinya rumah-rumahnya beberapa sahabat itu sama riwayatnya itu. Ya Rasulullah, ini kata sahabatnya ini. Ini sami'tu salamuka fa'ajibu sirran. Fa inni uridu minka an tuksiru assalamu ala baitina. Fa inna salamuka fi baitina barokah. Nabi, saya dengar salam Anda, tapi saya jawab salam Anda itu pelan-pelan. Alasannya biar kami itu senang kalau Anda baca salam di pagar kami itu. Karena salam Anda di pagar kami itu adalah banyak berkah buat kita. Coba ini. Jadi kalau semakin banyak orang datang baca salam, harusnya ibu itu bergembira saja. Kalau ada orang tidak dikenal, pengen minta apa-apa, kan bisa pakai Al-Quran. Maaf, nggak bisa bantu. Kan bisa begitu toh? Maaf, lagi tidak ada. Bagus kalimat itu. Saya doakan semoga ada orang lain. Itu hari pertama. Hari kedua, maaf. Hari ketiga, maaf. Sampai 1 bulan. Yang minta itu ngomong begini, ibu adanya kapan? Saya datangin nanti pas ada. Gitu ya toh. Jadi ya, akhirnya kesel banget itu orang. Kok nggak ada terus ya katanya. Sampai bosen datang-datang. Lah ibu-ibu, biar kufurnya tidak terlalu banyak gitu ya. Coba hal-hal yang sering disebut dalam Al-Quran nanti kita angkat. Jadi kalau kita bisa makan nasi masih rasanya enak, bersyukurlah. Kalau kita punya suami tetap betah di rumah dalam kondisi yang seperti ini, bersyukurlah. Kan ibu ngeliatin suami kita kan sudah otomatis ya. Ngeliatin suami itu kan sekarang sudah banyak kalimatnya tuh ibu. Ya sama-sama sudah sepuh ya toh. Dipanggil kadang-kadang denger, kadang-kadang enggak ya toh. Disuruh kadang jalan, kadang enggak ya toh. Disuruh nemenin dia malah enggak mau nemenin ya toh. Kita suruh dipijitin dia malah tidur duluan kan gitu. Wah, macam-macam lah suami kita itu ya. Nah, saya pengennya ibu-ibu di rumah tangga yang seperti itu harus banyak tazkiyatun nafas, sabar, terus sabar lagi ya toh. Nomor 3, ya sabar lagi, nggak ada yang lain. Gimana ibu? Nggak ada yang lain kan, harus sabar itu. Ya harus sabar itu. Soalnya itu suami kita itu ya ibu, sudah mandi berapa kali pun, tapi kalau memang kulitnya sudah agak keriput itu, dia tetap aja baunya begitu. Emang udah nggak bisa diobral itu, memang nggak bisa dirubah, emang udah begitu. Kebayangkan ibu ya, udah duitnya kurang, baunya tambah. Coba ibu, apa nggak nguji iman kita itu ibu? Jadi semakin hari ini bukan semakin baik kalau dia tidak ada tazkiyahnya kan ibu. Tapi ketika dia punya ilmu bahwa oh iya ya benar kata agama, benar kata Allah, benar kata Nabi, bahwa cinta itu berkurang, semuanya serba berkurang. Memang kita harus menambah kecintaan dan saat berkurang. Itulah orang beriman. Akhirnya kita geser ke yang lain. Iman-iman itu kita geser ke yang lain. Caranya pakai ilmu yang lain. Oh, ininya negatif, yang lainnya banyak positifnya. Ininya kurang baik, mungkin yang lainnya baik-baik semua. Itu keren kalau menurut saya. Daripada banyak uring-uringannya, malah menderita nanti kita ibu. Bersyukur aja. Kadang-kadang saya kalau dikritik istri saya itu agak kesel, tapi malam nanti saya pikirin, emang bener ya kata saya. Istri saya itu kan paling rajin kritik kita. Kalau pergi ngajar subuh itu mbok yo pakai apa? Deodoran apa istilahnya itu? Kata itu ketiak gitu. Itu dari dulu tuh dia ngingetin saya itu. Sekarang dia kerjanya kalau saya berangkat subuh udah disiapin tuh. Ini katanya, ini minyaknya, ini semua. Oh, saya baru sadar bahwa oh iya ya, bahwa kita diminta untuk at-tatyibu itu berbersih pakai minyak wangi gitu ya. Ketika ke masjid itu kan keren tuh ibu. Tapi itu kalau nggak dikawal ya susah kok. Laki-laki itu kan celendung teledor ya kalau kata saya. Ya celendung ya kita pergi aja lah namanya laki-laki. Kalau ibu-ibu kan mau ngaji begini kan macanya dari tadi sebelum subuh kan. Wah ngaji 8.30. Sebelum subuh ibu udah prepare macam-macam ya toh. Wah macam-macam. Alhamdulillah sampai juga itu jam 8.30. Coba. Ada yang nggak sampai gitu. Padahal persiapan dari sebelum subuh itu. Ya namanya ibu-ibu. Ya Allah alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi tazkiyah itu konsentrasinya kepada ruh, akhlaknya ruh gitu. Jadi mensyukuri nikmat itu adalah yang harus dirubah. Maka jangan pernah dihilang-hilangkan. Baik ibu-ibu, itu tazkiyah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Itu dan Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada kamu kitab dan hikmah.
Hikmah itu adalah sunnah. Hikmah itu ucapannya pendek, maknanya dalam. Itu hikmah. Hikmah itu ahli fikih. Ahli fikih itu kalau ngomong tuh enak semua. Jadi yang bertanya itu langsung percaya. Ibu berapa ratus kali dengerin hadis Nabi. Ada seorang badui datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, ausini bi kalimatin la as'aluhu min ba'di." Nabi, tolong kasih aku wasiat yang setelah Anda menjawabnya saya tidak akan pernah bertanya kepada siapapun. Banyak hadis seperti itu. Kenapa begitu? Karena orang ini percaya betul bahwa semua yang keluar dari Nabi itu pasti benar. Kalau kita kan ngaji kan sering nguji pertanyaan kan. Kita tanya di hari Kamis, nanti nanya lagi hari Sabtu, nanya lagi hari Minggu. Dikerjain mah kagak. Cuma nyoba aja bertanya gitu. Nanti giliran jawabannya beda-beda, akhirnya dia keder. Milih yang mana ya katanya. Kan gitu tuh. Kalau sahabatnya Nabi itu enggak begitu. Karakternya itu semua yang keluar dari Nabi itu baik. Saya kasih contoh jawabannya Nabi yang paling luar biasa. Badui ini dibilangin Nabi Muhammad begini, kamu kalau itu jangan marah. Misalnya jangan marah ya. Jangan marah 3 kali kan, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kenapa Nabi jawabannya begitu? Karena orang yang bertanya ini punya kebiasaan marah-marah. Jadi pertanyaan itu sudah disesuaikan dengan jawabannya oleh Nabi. Jadi jawaban Nabi itu kan wahyu. Wahyu itu tidak mungkin salah, karena itu datang dari Allah. Yang kasih tahu juga Allah. Akhirnya dia disuruh menerjemahkan. Nabi, kemudian apa setelah tidak marah? Pokoknya jangan marah. Terus habis itu apa? Pokoknya jangan marah aja. Dia pulang, seumur hidupnya itu selamat hanya dengan konsep tidak marah. Orang binasa sekarang itu karena marah. Benar nggak Ibu? Orang marah itu bahaya. Akhirnya risetnya mengatakan marah 1 menit itu sama dengan kerja keras 4 jam dengan berkeringat luar biasa. Marah 1 menit aja. Marah 1 detik itu sama dengan ibu kayak kerja keras 2 jam. Wih, itu 2 jam itu. Otot, urat merah kan itu, darah naik kan itu. Khawatirnya waktu naik itu ada yang putus, ada yang meletus, kan langsung stroke berat itu, bruk, gitu. Matilah kasarnya. Makanya kalau mau marah dipikir-pikir dulu. Akhirnya saya pengen bilang mungkin marahnya agak dikurangi volumenya kali ya. Jongono lah katanya gitu ya, misalnya gitu ya. Kalimatnya tuh jangan begitulah gitu. Baik ibu-ibu. Kemudian apa? Ibu boleh lihat lagi ayat yang nomor 2. Ini kata-kata tazkiyah nomor 2 ya, surat Al-Imran 164. Kalimatnya hampir sama. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafidzulalil mubin. Jadi kalau Nabi sudah ngajarin, ini kan Ibu sudah ngaji tazkiyah nih. Konsentrasinya kepada syukur misalnya gitu ya. Ibu jangan lagi melakukan kekufuran. Nah, untuk mensyukuri nikmat itu ya dikit-dikit alhamdulillah aja deh. Batuk alhamdulillah, wong batuk aja wong. Itu habis makan bakso alhamdulillah, bubur alhamdulillah. Enggak makan ya alhamdulillah. Udah begitu aja deh. Kalau lapar baru astagfirullah. Masih lapar lagi innalillah. Nggak ada yang ngasih, kebangetan semua orang nggak ada yang ngasih. Kira-kira kan gitu Ibu. Ini masa udah lapar nggak ada yang ngasih kira-kira gitu. Pokoknya kalimatnya disusun aja lah itu oleh ibu-ibu. Nah di sini kalimatnya apa? Bahwa tujuannya tazkiyahnya Nabi, ngajarinya Nabi itu adalah untuk meluruskan ibu-ibu dari yang tadinya tersesat menjadi benar. Wa ingkanu min qablu lafi dhalalim mubin. Yang kemarin tidak tahu, sekarang sudah tahu. Itu fungsinya. Kalau yang di ayat pertama itu dari kamu belum tahu akhirnya jadi tahu. Ini yang tadinya salah. Gitu ya. Orang salah itu boleh. Tapi setelah dikasih tahu jangan sampai salah berulang. Gitu ya Ibu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita lanjutkan tazkiyah yang paling terkenal ayatnya. Ini menjadi kajian pokoknya ibu-ibu. Kalau tadi itu pengantar, ini kajian pokoknya. Surat As-Samas ayat yang ke 7 sampai 10.
Ibu sudah hafal ayat ini ya. Kan ini ngomongin jiwa nih Ibu. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba. Surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10 itu ngaji pokoknya Ibu. Terjemahnya apa? Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa-jiwa lengkap dengan kesempurnaannya. Ibu punya jiwa cuma satu, rohnya juga cuma satu. Maka jangan dijual murah, maka jangan dikotori, maka jangan dihinakan, karena jiwa itu bersih. Kalau saya di kampus biasanya bikin bagannya itu begini, kan ada materi kuliah itu hakikat penciptaan manusia. Jadi mencoba kita kita petakan, kita bagi dua. Manusia itu kan ada dua, ada roh, ada jasad. Roh itu suci, tinggi, bersih, bagus, taat gitu ya. Roh itu. Sementara jasad itu tanah, rendah, hina, materi. Kan gitu ya, itu tanah kan ya, kotor. Itu jasad itu. Jadi kalau digabungkan jadi satu, namanya manusia. Ibu pernah dengar lagunya Rhoma Irama? Judulnya apa itu lagu ya? Kalau selalu salah itu sengaja, kalau nggak pernah salah itu malaikat, kadang-kadang salah, kadang-kadang benar itu manusia, kan itu lagunya apa ya? Tapi kalau selalu salah itulah gitu lagunya itu begitu. Itu dari rangkuman ini sebenarnya jadi lagu itu. Nah akhirnya kalau sudah ketahuan ini manusia, akhirnya dia hidup itu butuh roh sama butuh jasad tadi itu. Nah setelah itu baru dimunculkan karakternya. Oh karakternya roh itu suci. Coba ibu berangkat dari sejarah awal manusia. Qabil sama Habil itu sebenarnya tidak akan pernah terjadi pembunuhan ibu. Karena pada waktu si Qabil itu mau membunuh saudaranya si Habil itu, dimasukkan ke debu itu, nggak mati-mati. Sudah emosi, sudah kesel, tapi nggak mati-mati. Fayahtalisu al-iblis, lalu iblisnya lah yang membisikkan, ngomong sama si Qabil itu, Mas sampean pengen bunuh saudaramu? Ya, ambil batu, pukul kepalanya, mati baru. Akhirnya Al-Qur'annya bunyinya begini, man qatala nasa faka'annama qatalan nasa jami'an. Man qatala nafsan faka'annama qatalan nasa jami'an. Siapa orang yang membunuh satu jiwa, maka seakan-akan dia membunuh semua jiwa. Sehingga dosa pembunuhan pertama kali itu yang dikerjakan oleh anak turunnya Nabi Adam. Namanya si Qabil membunuh si Habil itu. Jadi kalau hari ini ada orang membunuh dengan cara macam-macam, elaborasi data dari si Qabil itu dapat reward dosanya. Karena dia yang mengajarkan pembunuhan pertama kali. Gitu Ibu. Nah, karena karakternya roh itu adalah bersih dan suci, tidak bisa digoda. Akhirnya orang yang buat sinetron itu kan bikin ilustrasi begini. Kalau ada orang lagi galau, ini sinetron ini ya, cuman filmnya itu, sinetronnya pengen kita Al-Qurankan lah. Biasanya kan yang menyamperin itu kan ada makhluk yang warnanya hitam, ada makhluk yang warnanya putih. Yang hitam itu negatif, yang putih itu baik kan itu. Dua-duanya kan berbeza itu. Ambil, bunuh, tinggalkan, jelek, misalnya gitu ya. Ini kata-kata itu terus disodorkan. Nanti dia ngikut yang mana, itu adalah kecenderungan dia memilih. Dibantu oleh Allah, didampingi oleh Allah. Itu pada saat dia bisa memilih. Nah, ayat ini ibu Asy-Syams ini, ibu perhatikan kalimat selanjutnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi jiwanya ibu itu kemudian diberikan kepotensi, diberikan kemampuan untuk menerima yang baik dan menerima yang buruk. Emang udah ayatnya begitu ibu. Dari Allahnya itu ibu punya potensi baik sama potensi tidak baik. Maka kalau semua wanita itu kok baik gitu ya, ya menyalahi kodrat ibu. Tapi kalau semuanya jelek juga nyalahin kodrat. Maka yang ada adalah kombinasi, ada yang baik, ada yang
Sehingga Nabi Muhammad nyuruh sama ibu-ibu kalau mau nyari mantu itu dipilih. Halo? Nabi yang nyuruh kan? Kan disuruh milih cakepnya, turunannya, duitnya, terus agamanya. Coba diprioritaskan agamanya. Jadi yang 3 kalah, dimenangkan yang nomor 4. Agama yang nomor 1. Cuman pada saat kita memilih, kan jarang tuh yang muncul tuh agama dulu. Yang muncul pertama kali apa? Kerja di mana? Deposito berapa? Rumah di mana? Lulusannya sarjana mana? Kan itu yang muncul tuh. Dia nggak pernah bertanya itu agamanya kayak apa. Akhirnya nikah. Setelah nikah, otomatis kan muncul masalah agama. Karena dulu kita cenderung milih duitnya, alhamdulillah ini mantu duitnya banyak, tapi nggak pernah datang ke rumah kita. Kenapa nggak pernah datang? Karena dulu yang diharapkan cuma duitnya banyak. Giliran yang agamanya bagus, alhamdulillah duitnya nggak ada, tapi rajin datang. Enak apa enggak? Tuh, nggak enak kan kata ibu kan? Coba. Padahal kalau ngomong enak lebih bagus kan? Nggak apa-apa, nggak bawa duit, yang penting datang, kan bagus begitu. Daripada banyak duit tapi tidak pernah. Memang idealnya itu banyak duit dan rajin datang. Itu kan maunya kita itu. Cuman maunya Allah itu kadang-kadang tidak begitu. Ada aja ujiannya itu. Satu anak ada yang banyak duit tapi nggak pernah datang. Yang satu lagi anaknya nggak punya duit, datang mulu. Coba, ibu milih yang mana itu? Dia lagi katanya. Kenapa sih yang datang bukan yang pakai Alphard itu? Kenapa sih? Coba. Kan itu selalu muncul toh. Itu hatinya ibu butuh disucikan. Ya Allah, jelek banget saya jadi ibu ya. Sudah bikin tipologi anak. Padahal bahagianya ibu itu ngeliatin wajah anak itu kan bahagia toh. Ngeliatin cucu bermain di rumah kita juga bahagia toh. Jadi bahagia tidak harus pakai duit kali. Cuman kalau nggak ada duitnya memang kurang indah, kira-kira begitu doang dah. Benar ya Bibi ya? Kalau nggak ada duitnya kurang, ya kita berharap semoga ada. Nah itu kan butuh diolah datanya. Karena potensinya ibu ada 2, bisa fujur, bisa takwa. Maka lalu Al-Quran nggak usah dicari tafsirnya, sudah dijelaskan kok. Qad aflaha man zakkaha, maka sungguh berbahagia, sungguh berhasil, sukses orang-orang yang mensucikan jiwanya. Waqad khaba ay khosara wa halaka, binasa, menderita, sengsara, kecewa orang-orang yang mengotori jiwanya. Jelas ayatnya. Nah, biar ibu dapat ilmunya, saya bacakan tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ketika menjelaskan ayat ini. Apa kata beliau? Bayyanalaha, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, memberikan kepada jiwa manusia itu al khairi wasyarri, potensi positif dan potensi yang negatif, itu semuanya dari Allah. Wahadaha ila ma qaddaralah, lalu Allah memberikan petunjuk kepada jiwa itu kepada apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya kan keren tuh Ibu. Jadi kalau ibu hari ini dipilih jiwanya duduk di masjid ini, lalu dikasih petunjuk oleh Allah bisa menikmati ngaji ini, itu takdirnya ibu dari Allah. Bukan karena yang ngaji saya. Karena ibu ditakdirkan oleh Allah, dibawa jiwanya tenang pergi ke masjid, akhirnya dia dapat sesuatu. Itu Allah yang kasih, maka alhamdulillah gitu. Nah, jadi kalau ada orang jelek dikasih tahu ngaji, ada ngasih ngaji, pengumuman ngaji, informasi ngaji, yang jelek itu ngaji kok dia lagi katanya. Ada lagi tuh salah. Nomor 2 tema kok dia lagi. Makan kita udah tiap hari ngaji tazkiyah mulu katanya. Salah terus ini orang kan. Emang udah karakternya jelek. Dia datang ke masjid apa enggak? Enggak datang. Terus dia dapat takdir apa enggak yang baik? Enggak. Maka setiap kali ibu dikasih kemampuan untuk mengerjakan petunjuk, bersyukurlah kepada Allah. Ibu bangun pagi, suami habis dari masjid tahajud, sholat subuh berjamaah, pulang itu roti bakar sudah tersedia.
kopi susu sudah tersedia, buahnya sudah tersedia. Pagi jangan sarapan nasi uduk lah ibu-ibu. Nasi uduk jangan dimakan, udah tua-tua kayak kita itu nggak bagus makan. Jadi makanannya roti, kalau nggak salad, kalau nggak buah. Ceritanya kita udah tua, ceritanya. Tapi kalau nggak bisa ya nasi uduk aja kan gitu ya. Kalau nggak bisa nasi uduk ya lontong Padang. Kalau nggak bisa ya pecel Madiun boleh. Pecel Madiun sama empal gentong sama kikil juga ada. On pondok kalau pagi-pagi rendang gitu. Ya semoga aja kan, saya cuma nyarankan aja yang baik-baik. Itu kan bahwa itu kan kesempurnaan berpahala, bahwa suami pulang itu ibu sudah bisa memberikan amal solih, bahwa ibu bisa menyediakan sarapan, menyediakan hidangan. Yang hidangan itu ternyata favoritnya suami kita. Bukankah itu al khairi? Lalu hadahallahu ila qadr, bahwa ibu bisa memasakkan makanan itu takdir dari Allah. Maka ibu kalau mau pergi, tolong rumah itu diberesin dulu. Karena takdirnya ibu itu ngurus rumah. Jangan pernah pergi ke masjid ini sebelum rumahnya rapi. Kenapa begitu? Masalah nanti. Suaminya ibu nih kalau misalnya di rumahnya nggak beres, insya Allah masalah. Sampean kok ngaji terus katanya. Rumah belum beres kok ngaji. Saya suka ngelarang itu, ibu-ibu yang begitu saya ngelarang. Kenapa begitu? Saya nggak mau nanti saya ditelepon sama suami semua. Ustaz, itu kalau ngaji ke pondoknya Ustaz itu, kalau hari Senin itu, mbok yao, rumah itu sudah rapi dulu. Emang rumahnya gimana Pak? Dia tuh kalau udah ngaji Ustaz, rumahnya nggak dipel. Misalnya gitu ya. Masak juga belum, kopi kayak belum ada. Tapi dia udah inget Ustaz aja itu, mau ngaji terus. Akhirnya saya kalau nge-share kajian ke pondok saya itu habis subuh, Bismillah, assalamualaikum ibu-ibu, ummahat, manarut takwa, jangan lupa rumah beres dulu, urusan rumah kelar dulu, baru kita pergi ke manarut takwa. Begitu saya ngasih tahu. Iya. Akhirnya ketika kita tanya waktu sampai sana itu, ibu rumah sudah rapi, alhamdulillah rapi semua. Nah itu bagus tuh. Minimal suaminya nganter ke situ, itu senyum semua gitu, nggak ada yang manyun gitu loh. Kesel banget Ustaz. Jadi proses itu ya, karena ada orang yang kadang-kadang semangat ngajinya boleh, tapi lupa sama tugas pokok. Halo ibu-ibu, salah. Ibu kalau tahu ada jadwal ngaji, itu suaminya ditentramkan dulu. Suami itu ditenangkan dulu. Ibu kan tahu jadwal ngajinya kan? Ibu ngaji misalnya Kamis pagi, udah suaminya itu dinyamankan aja dulu dari malam itu. Ya dikasih sesajen. Ya pokoknya gimana dinyamankan dulu, ibu paham lah, dinyamankan dulu. Di WA lah. Assalamualaikum, besok jadwal ngaji. Gimana ini katanya? Bapak mau dinyamankan kapan? Kalau habis subuh kan nanti gerupukan. Sebelum subuh aja lah, misalnya gitu ya. Atau tengah malam. Itu lebih bagus ibu-ibu daripada diem-diem aja. Nanti suami uring-uringan dah itu dah. Ini mau ngaji bla 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 bla. Itu suami yang sudah dinyamankan. Biasanya kita diantar. Pakai ditanya lagi, bawa duit nggak mah? Tuh coba. Kasih ibu duit. Karena suaminya sudah nyaman. Terus dikasih 1 juta, nggak kurang cuma 1 juta mah. Coba tuh. Itu suami kalau udah nyaman begitu ibu-ibu. Serius deh, suami kalau sudah nyaman itu kadang-kadang di luar ekspektasinya kita. Ini kok tumben-tumbenan ya suami saya kok begitu. Ya karena ibu ngikutin petunjuk itu. Oh ya, kita mau ngaji, rumahnya rapi dulu, nyaman dulu. Minimal kalau pas jadwal ngaji, ibu bikin suaminya itu kayak hari Jumat. Jadi ada makanan yang paling disukai oleh suami. Ibu tahu makanan yang paling disukai suami? Tahu? Wajib tahu. Karena itu rukun keluarga sakinah itu, ibu wajib tahu makanan kesukaan suami. Itu tolong dihadirkan ketika ibu mau ngaji seperti ini. Insya Allah jiwanya ini tambah bersih itu. Mah kok ngajinya kok kurang, buat ditambahin jadwal tiap hari ngaji aja lah biar. Loh benar nggak? Karena suami asal ibu ngaji dapat servisnya bagus, pelayanannya bagus, komunikasinya bagus. Suami nggak bagus ibu. Karena Al-Qur'annya mengatakan begitu. Ya toh, wa alaihinna mislul ladzi. Jadi ibu itu kalau ngasih sesuatu yang bagus, suami juga akan memberikan sesuatu yang itu, udah Al-Qur'annya begitu. Tapi kalau suaminya nggak diselesaikan dulu, ya insya Allah pulang ngaji, ilmu ini hilang semua. Ibu ditanya, ngaji apa sama Mariono? Tahu katanya.
Katanya sih ada Al-Quran pertama kali tazkiyah gitu dah katanya. Lah terus surat berapa? Lah itu dia lupa kita. Ada repot kan ini. Lah masalah. Masya Allah. Ya baik. Terus selanjutnya apa Ibu? Jadi cara mensucikan ya. Jadi jiwa yang membersihkan, tafsirnya Ibnu Abbas adalah mensucikan jiwa itu dengan bita'atillahi wa toharuha minal akhlaq ar-radilah. Jadi cara mensucikan jiwanya ibu itu dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah. Nah itu kata taat dikasih stabilo. Kalau jiwanya pengen bersih taat, dapat duit zakat, bener kan? Masak banyak bagi ke orang, itu takwa, taat itu ibu. Masak jengkol kuahnya banyak, itu kan Nabi banget tuh. Dan Nabi kan cuma suruh bagi airnya saja tuh itu. Ibu bagi air aja masih susah, apalagi isinya. Kalau masak rendang itu minimal mbak ya bumbunya dulu lah. Ibu, maaf ini saya berbagi bumbu rendang. Oh terima kasih ya Bu. Semoga besok ada isinya. Besok datang lagi, Ibu alhamdulillah ini ada rendang sama kentang ya Bu. Mungkin dagingnya next time lah ibu-ibu gitu ya. Hari ketiga masak rendang lagi itu. Tadi sudah dapat kentang, dapat bumbu kan. Hari ketiga dia lupa. Memang nggak pernah sampai itu daging kayaknya. Artinya untuk ngasih rendang yang daging itu, wah itu butuh perjuangan. Mulai dari belanja itu udah dihitung 1 kilo 120.000 dagingnya, bumbunya 50.000. Kalau dikasih satu kan 25.000 tuh. Kalau beli di Padang misalnya banyak ya 25.000. Mulai hitung-hitungan tuh dia itu. Akhirnya nggak sampai itu rendang ke tetangga. Sampai taruh di freezer, dikeluarkan diangetin. Taruh di freezer, diangetin lagi. Sampai tulisannya expired. Udah kelamaan saya kata rendangnya begitu. Ya kalau bisa ngomong begitu. Ya Allah, ada orang pelit banget ya. Itu kalau ibu sudah ngaji tazkiyatun nafas itu, yang ada itu bisa digeser ke yang lain. Karena dia sudah sehat, dia sudah menikmati. Jadi mensucikan jiwa itu dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah. Wa toharuha minal akhlaq ar-radilah, dan mensucikannya dari akhlak-akhlak yang hina. Kemudian apa? Dassaha ya. Dassaha maknanya adalah bi khidlani iyah, dengan mengerjakan akhlak-akhlak yang rendah. Anil hawa hatta raqiba al ma'asi. Ini susunan kalimatnya yang bagus Ibu. Yang namanya mengotori jiwa itu Ibu, pertama Ibu mengerjakan perkara yang rendah-rendah, yang nggak penting-penting. Awalnya mungkin ngobrol-ngobrol, ya toh. Sudah itu. Awal doang itu ngobrol-ngobrol. Kemudian ngobrolnya itu cenderung hawa nafsu. Ngobrolnya apa ya? Dunia terus itu. Kalau enggak dunia baju, dunia jilbab, terus itu asal ketemu yang double baju jilbab, baju jilbab, baju jilbab. Udah. 1 bulan kemudian akhirnya raqiba al ma'asi. Orang ini kemudian setelah terbiasa dengan baju jilbab, akhirnya dia akan mengerjakan kemaksiatan. Bentuknya apa? Karena sudah terbiasa ngomongin baju jilbab, akhirnya jilbab itu tidak sesuai dengan agama, syariah. Pakai jilbab pamer, pakai jilbab tidak syar'i. Bajunya juga begitu, asal bajunya baru duduknya paling depan, kalau bajunya lusuh paling belakang nyompot, nah, gitu-gitulah. Enggak, ini ilustrasi sederhana. 3 kalimat ini perlu dipahami, bahwa mengotori itu awalnya mengerjakan perkara yang hina-hina dulu, yang sepele-sepele dulu. Kalau dalam bahasa di ruangan masjidnya ibu-ibu itu mungkin tadi itu urusan geser sajadah aja nggak mau. Itu awalnya begitu doang itu. Besok ketemu lagi urusan kipas angin dibahas lagi. Jadi sajadah, kipas angin itu rendah-rendah itu. Akhirnya yang nomor 3 sudah terbiasa konflik dengan yang kecil-kecil, terus terbiasa nanti jadi maksiat. Apa maksudnya? Asal ada ibu yang itu, saya nggak mau ke masjid. Jadi kan itu orang kotornya itu bukan main itu. Jadi yang jadi masalah dia nggak ke masjid karena ada rivalnya. Maka untuk mengeliminir biar tidak berbuat maksiat dan tidak mengotori jiwa kita, urusan kipas angin, sajadah, duduk dan lain sebagainya itu coba dinyamankan dulu. Ibu biasa pakai AC atau pakai kipas? Dua-duanya boleh. Kalau saya tuh kalau pakai AC tuh masuk angin, dikasih tahu Bu itu yang masuk angin tuh kalau AC di rumah. Kalau AC di sini nih banyak tasbihnya Bu, gitu.
Nggak ada masuk angin kalau di masjid itu, bener nggak? Yang masuk angin itu kalau kipas angin di rumah, AC di rumah. Kalau di masjid ini sudah ada tasbihnya banyak. Masuk masjid nggak akan masuk angin, kan bagus begitu. Daripada ribut AC. Satu nyalain, satu matiin, coba. Nggak, itu di tempat lain begitu itu terjadi. Semoga itu tidak. Nah, jadi mengotori dengan cara tadi mengerjakan yang hina-hina, akhirnya menjadi kotor. Baik ibu-ibu, beberapa informasi hadis-hadis sahih tentang nafas ibu ya. Kata Nabi begini, aflahatin nafsun zakkaha lillahi subhanahu wa ta'ala, roh Imam Ahmad. Berbahagialah yang jiwanya orang itu disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada rezeki haram, lalu kita tidak ikut, tidak lihat, tidak pengen, itu berarti hati kita dibersihkan dari yang haram. Berbahagialah. Jadi jangan bersedih kalau ngeliatin tetangganya kaya, ganti-ganti mobil mulu, ibu jangan masuk angin, biasa aja. Kecuali ibu sudah tahu persis itu bahwa rezekinya tetangganya ibu itu betul-betul halal gitu, baru ibu boleh gelisah. Ini tetangga kok hebat banget ya, PNS-nya sama, pangkatnya sama, kantornya sama, kok hasilnya beda ya katanya. Harus dipastikan dulu itu ibu. Jangan sampai seminggu kemudian habis dia benerin rumah, ganti mobil, ada polis land. Nah, ya toh? Akhirnya ibu sudah masuk angin, ibu ke rumah sakit juga, mana asam lambung juga ikut naik, tetangganya begitu. Repot kan kita ibu. Jadi kata Nabi betul dong ibu. Aflahatin nafas zakkaha lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah, bersyukurlah, bergembirarialah orang-orang yang jiwanya disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari yang hina-hina itu. Itu receh, itu ya. Gitu. Yang nomor 2, ini hadis sudah sering ibu baca kali ya, karena ini doa ya. Ibu nanti buka aja tafsir Ibnu Katsir yang punya terjemahannya. Ini semua sumbernya dari Ibnu Katsir, karena Ibnu Katsir itu kan mungkin semua majelis taklim punya ya. Terjemahan kan banyak sekali itu. Nabi SAW pernah berdoa begini, Allahumma ati nafsi taqwaha, anta waliyuha wa maulaha, anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwa saya takwanya. Artinya untuk hadir jiwa takwa itu butuh doa ibu-ibu. Kalau ibu sudah baik, itu masih butuh upgrading doa. Jadi jangan lupa nggak berdoa lah kira-kira ibu-ibu. Anta waliyuha, engkau adalah pelindungnya jiwa saya itu. Wa maulaha, engkau adalah penguasa jiwa saya itu. Wa khairu man zakkaha, dan engkau adalah sebaik-baiknya zat yang akan mensucikan jiwa saya. Jadi minta takwa hatinya, minta dilindungi hatinya, minta dijaga hatinya, minta disucikan hatinya. Nah, itu kalau ibu sering baca, insya Allah hatinya itu bersih. Jadi tidak mudah iri, tidak mudah kesel, tidak mudah salah, tidak mudah nyalahin lingkungan dan lain sebagainya. Karena hatinya sudah bersih. Hafal ibu-ibu. Allahumma ati nafsi taqwaha. Apa? Enggak hafal ya? Ya nanti saya share ke Ketua Majelis Taklim ya, atau WA tadi yang ke saya, nanti saya share. Doa-doa ini nggak usah ditulis, nanti saya share aja. Habis di share nanti tolong dihafalin gitu ya. Oke? Baik. Kemudian di dalam kesempatan yang lain Nabi juga sering membaca doa. Ini sama nih doa ibu. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal harami wal jubni wal bukhli wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tushba wa ilmin la yunfa wa da'watin la yustajabu laha. Qala Zaid ibn Ali yang meriwayatkan ini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna hunna wa nahnu nu'allimukum hunna. Jadi Nabi berdoa, ya Allah lindungi saya dari malas, ya toh, lemah, pikun, bodoh, bakhil, dan azab kubur. Halo ibu-ibu, 5-5-nya ibu pernah tahu? Malas, ibu tahu malas? Ngelayanin suami malas baca doa ini. Mah, malas banget sih katanya. Capek kan katanya baca doa ini rajin-rajin. Loh bener gak?
Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dipikirin itu doanya. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari malas. Diterjemahkan, malas ngelayanin suami ya Allah. Padahal itu ibadah. Malas ngelayanin suami ya Allah. Padahal itu pahala. Malas ngelayanin, gitulah. Malas masak. Padahal masak itu keren. Jadi jangan GoFood mulu. Saya takut suaminya ibu nanti ikut GoFood juga. Buat apa punya istri GoFood? Gosen, la ilaha illallah. Terus saya kesel banget udah begitu ibu. Istri saya selalu nanya, masak apa? Saya kalau habis subuh itu ya, habis ngimamin, biasanya kita berdua jalan itu ke tukang sayur apa. Masak apa hari ini? Oh ini boleh, itu boleh itu. Oh hari ini saya malas masak. Oke nggak apa, kita beli online. Pagi sore boleh apa gitu. Yang penting ngobrol sama kita. Tapi nanti kan suami tuh biasanya ngereken, nulis gitu loh. Kok seminggu kok kamu kok GoFood terus ya katanya. Apa nggak bosan kita kan gitu. Masak aja masak, sambal sama goreng tempe aja gitu. Nanti dia mengerjakan seperti itu. Karena sepengetahuan saya kalau serba GoFood, suami juga bisa. Semuanya di GoFoodin, buat apa di istrinya? Gitu lah ibu. Maka masaklah ibu. Ya. Pokoknya malas apa aja deh ibu baca doa ini. Karena hadis ini riwayatnya Imam Ahmad dan hadis ini sahih ibu. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya malas, ya lemah gitu. Padahal dia nggak ada apa-apa. Lalu wal harami, pikun. Pikun itu harus diperlindungkan. Kalau menurut data ilmiahnya kan kalau ibu rajin baca Quran diselamatkan dari pikun. Udahlah, belajar aja banyak baca Quran. Jangan baca koran. Baca Al-Quran. Itu yang akan menyelamatkan dari pikun. Lalu apa? Juben, bodoh. Artinya berlindung dari kebodohan, malas kreativitas. Misalnya ibu dagang nasi uduk dari tahun 1945, dagang nasi uduk kok nggak ada inovasinya, ya nggak laku sekarang. Nasi uduk tuh sekarang ada inovasi. Inovasi tuh ada kreativitasnya gitu loh. Nasi uduknya di packing apa, dikasih hiasan apa. Lo rasa boleh sama, tapi model itu jadi laku. Goreng bakwan kok dari dulu kok datar semua. Coba ibu bikin bakwan tuh yang modelnya lempeng gitu. Loh, itu namanya inovasi. Ibu ini apa? Bakwan tahun 2024 viral. Lalu diiklankan, dipublikasi, disampaikan ke medsos, laku. Akhirnya dagang 2 menit. Itu gara-gara tidak bodoh, pinter baca suasana. Gitu dong. Halo ibu-ibu, jangan bosen inovasi lah. Inovasi itu bukan sesuatu yang jelek, wajib dalam semua kegiatan. Gitu udah ya. Jadi juben itu artinya malas mikir. Malas mikir itu artinya bodoh gitu ya. Akhirnya apa? Bukhel, bakhil, pelit, korep, apalagi ya? Yaitu metitir. Ini bakhil itu, maaf ya, saya yang bikin gambaran orang bakhil itu kalau ibu makan pecel lele, di bawahnya ada kucing, itu ngeong ngeong ngeong, dia tungguin ibu makan. Kepalanya ibu kremek juga sama ibu. Lalu ibu lepeh itu, baru kucingnya makan. Sial loh katanya. Saya tungguin kepalanya, lu makan juga. Durinya gua tunggu, lu makan juga itu duri. Nah itu kalau kucingnya bisa ngomong pasti dia komplain itu. Kebangetan loh. Saya kan juga pengen makan kolesterolnya minyak itu kan enak gitu loh. Karena akhirnya kalau kucing nggak dikasih, kolesterolnya numpuk di tubuh kita. Yang punya kucing dimakan oleh kita. Mbok ya kalau makan pecel lele itu dipotek dulu kepalanya, dikasih si kucing itu kan bagus. Jangan dilempar, dikasih yang bagus ya. Saya nggak nyuruh dilempar, dikasih yang bagus. Kalau lebih keren lagi, belinya 3. Yang 1 untuk kucing. Cuman kalau tiap hari beli pecel lele kok 3 ya insya Allah uring-uringan. Tiap hari makan kok ada kucing. Lah itu kan. Ya jangan tiap hari lah. Tapi minimal jiwa kita itu ada dermawannya lah. Jadi bedakan bakhil sama boros. Kan kalau ada orang makan habis katanya rakus. Salah. Makan habis itu bagus. Yang nggak bagus kalau nggak dihabiskan. Tapi saya niatnya untuk yang lain. Untuk yang lain itu ada aturannya. Misalnya apa? Ya tadilah kepalanya gitu ya. Kemudian apa? Dan berlindung dari azab kubur. Ya Allah berikanlah jiwa saya takwanya. Sucikanlah jiwa saya. Engkau adalah sebaik-baiknya yang mensucikan jiwa saya. Engkau pelindungnya dan engkau adalah penjaganya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Zaid bin Harisah menyatakan,
Nabi SAW mengajarkan doa-doa di atas tadi kepada saya, pada kami para sahabat. Lalu kami para sahabat mengajarkan doa ini kepada kalian. Jadi secara silsilah sanad keilmuan, sumber doa ini dari Nabi, disampaikan oleh Nabi sampai kepada ibu-ibu. Maka ibu tolong diapalin, biar hatinya semakin bersih, hatinya semakin suci. Ya toh, akhirnya pelan tapi pasti nanti ibu akan bisa memilah sampah tadi itu. Dari milah sampah benar, akhirnya hadir lingkungan yang bagus, akhirnya akhlaknya bagus. Ya harus dimulai dari situ. Memang kalau tazkiyatun nafas itu dipilih item-item besarnya secara berkesinambungan, ya mungkin Riyadhus Shalihin ya, karena dia kan akhlak gitu kan. Nah, tinggal ibu carilah datanya, semoga ada manfaatnya. Ibu-ibu hari ini dapat ilmu apa? Nomor 1, tazkiyah itu artinya mensucikan jiwa. Kalau orang jiwanya itu bersih, baik, dia akan dapat petunjuk, itu pasti. Kemudian yang wajib ditazkiyahi, disucikan adalah karakter kafirnya manusia. Kafir itu apa? Tidak pernah tahu bahwa sumber kenikmatan itu dari Allah, gitu ya. Kemudian di dalam Al-Quran itu ada karakter kafirnya yang nutuk, al-kanut. Kanut itu kafirnya nutuk. Karakternya kanut itu ada 3. Tolong diapalin ya Bibi ya. Suka makan dewean, nggak suka kalau ada orang susah datang, suka memukul pembantunya. Ibu ingat-ingat itu kata-kata itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu ditugaskan hadir ke muka bumi ini punya visi besarnya. Salah satunya adalah mensucikan jiwa. Jiwa itu bicara ruhnya, bicara hatinya, bukan bicara fisiknya. Sehingga ketika orang sudah akrab dengan jiwanya bersih, maka akhirnya akan muncul orang-orang bersih selanjutnya. Terakhir, bahwa surat As-Samas itu menjadi kajian pokoknya ibu-ibu, yang di situ banyak doa dari Nabi, bahwa kita manusia dikasih 2 kecenderungan. Kecenderungan jiwa yang baik dan kecenderungan jiwa yang tidak baik. Itu sudah dari Allah itu. Karena Allah yang menentukan, Allah yang memberikan, kita disuruh meminta agar Allah memberikan kita hati yang bersih, hati yang baik, hati yang bertakwa, dan dijaga oleh Allah. Selalu dijaga begitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita jiwa-jiwa yang bersih. Karena saya mau ngajar di tempat lain di Bilimun, 10:30 saya janji, jadi tidak ada pertanyaan ya. Terima kasih banyak. Nanti saya kirimkan WA doa-doa tadi kepada ibu ketuanya, ibu ya. Nanti saya kirimkan setelah mungkin nanti malam atau siang insyaallah. Terima kasih banyak ibu-ibu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih kepada Pak Ustaz yang telah memberikan ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian acara hari ini kita akhiri. Ada pengumuman? Silakan. Demikian acara hari ini kita akhiri. Tapi mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara berlangsung. Selanjutnya kita membaca sholawat yang dipimpin oleh Ibu Yenti. Ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya melihat setiap minggu ada wajah baru itu ya. Ada anggota baru ya. Saya